Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar bersama unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, apakah kalian gemar membaca cerita? Cerita apa yang paling berkesan buat kalian? Mungkin berkesan dari tokohnya, dari alurnya, dari amanatnya, dari settingnya, atau dari latarnya. Nah, semua itu adalah unsur-unsur yang terbentuk di dalam cerita itu sendiri, atau yang kita sebut sebagai unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan wondering time. Kisah petani kelapa. Pada suatu hari, ada seorang petani yang sedang memanen kelapa di ladang. Dia memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik oleh seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak, sehingga gerobaknya berat ke belakang. Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. Petani itu kemudian menyapa dan bertanya pada anak laki-laki tersebut, "Hai anak lelaki, menurutmu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini agar sampai ke rumahku dengan cepat?" Tanya petani kepada si anak lelaki. Lalu si anak lelaki tersebut memperhatikan gerobak yang penuh dengan kelapa, kemudian dia berpikir sejenak. "Hai petani, jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, maka kau akan sampai rumahmu siang hari. Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, maka kau akan sampai rumahmu malam hari," jawab si anak lelaki tersebut. Namun petani itu tidak percaya dengan ucapan anak laki-laki tersebut. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumahku siang ini jika aku menjalankan kerbauku dengan cepat," kata petani. "Terserah kau mau percaya atau tidak dengan omonganku," kata si anak lelaki itu sambil pergi. Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya dengan cepat. Gerobaknya pun berguncang dan beberapa butir kelapanya jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapanya yang jatuh, dan kejadian tersebut terus-menerus berulang sampai petani pun tiba di rumahnya pada malam hari. Petani pun turun dari gerobaknya dengan rasa lelah. Petani itu akhirnya mempercayai ucapan anak lelaki tersebut dan menyesali perbuatannya. Anak-anak, setelah kalian menyimak video cerita tadi, kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ya, that's right. Cerita yang bisa kalian ambil dari video tersebut adalah bahwa dalam melakukan pekerjaan kita harus berhati-hati. Kita harus sabar supaya apa? Supaya hasil yang kita dapatkan lebih bagus. Nah, sekarang buatlah 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, atau yang kita sebut 5W 1H. Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak lelaki. Bagaimana? Apa tema cerita tersebut? Oke, dari Mas Nara. Di mana latar cerita tersebut? Di manakah latar cerita? Anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian tadi, itu semuanya adalah unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita antara lain: 1. Tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Yang ketiga, latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah
cara pengarang dalam menyampaikan watak atau karakter tokoh. Yang kelima, alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Sekarang, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil literasi tadi? Yang pertama adalah tema. Tema cerita tersebut adalah kecerobohan seorang petani. Yang kedua adalah amanat, yaitu kita harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan supaya hasilnya lebih bagus. Yang ketiga adalah latar. Latar cerita tersebut yaitu di kebun kelapa, di hutan, atau di jalan. Dan tokoh utamanya adalah petani kelapa, sedangkan tokoh pendukung adalah anak lelaki dan alurnya adalah alur maju. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pergi ke bandara, naik taksi, sambil bergaya di depan kaca. Ayo semua tumbuhkan budaya literasi untuk meningkatkan minat baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.